Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa jahada fi sabilihi bi ihsanil yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh pagi hari ini kita masih terus dikarunia Allah umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan dan memulai hidup kita pada hari ini dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, berlanjut dengan kajian Sirah Nabawiyah. Semoga ini semua sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, dan karenanya Allah mencatat menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan baik kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa sama-sama kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi Agung, guru besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh sahabat, kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pagi hari ini tema Sirah Nabawiyah kita tentang yaitu perang atau bentrokan di Bani Mustalik. Jadi perang Bani Mustalik ini sebenarnya tidak memakan waktu yang lama. Rasulullah dengan mudah menaklukkan, dan Bani Mustalik itu adalah salah satu kabilah dari bagian dari kabilah Bani Khuzaimah. Jadi kabilah Bani Khuzaimah itu di dalamnya ada namanya Bani Mustalik. Tempatnya itu kalau ibu bapak lagi umroh dari Mekah menuju Madinah, kurang lebih begitu keluar sampai 180 kiloan, memanjang sampai hampir ke Madinah. Itu wilayah kekuasaan dari Bani Khuzaimah, kabilah Bani Khuzaimah. Nah, di dalamnya banyak kabilah-kabilah, di antaranya adalah Bani Mustalik. Di awal-awal ketika hijrah Rasulullah setelah perang Badar, itu terjadi perjanjian damai antara Rasulullah dengan Bani Khuzaimah. Tetapi Bani Khuzaimah melakukan pengkhianatan ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud dia sempat terprovokasi sehingga rame-rame ikut menyerang Nabi Muhammad bersama orang-orang kufar Makkah. Bismillah. Itu yang terjadi. Nah, kemudian kita baru saja membaca sejarah kurang lebih sekitar 5 tahun perjalanan Nabi di Madinah. 5 tahun itu, pertama-tama tahun kedua baru saja Nabi mendirikan sebuah negara Madinah. Setahun berikutnya, berarti tahun kedua kepemimpinan Nabi, dihadapkan sebuah perang besar yang tak terhindarkan, yaitu perang Badar. Perang Badar ini
anggap sebagai sebuah satu perang yang semi accident. Jadi tanpa perencanaan. Karena asal muasalnya para sahabat muhajirin yang rumah dan kekayaannya dirampas oleh orang-orang Mekah, orang kufar Mekah, minta supaya dikembalikan melalui kafilahnya Abu Sufyan yang membawa lebih dari 500 unta kekayaan yang dipakai berdagang ke Palestina atau Syam. Begitu kemudian dicegat, ternyata yang muncul bukan kafilahnya Abu Sufyan yang berupa kekayaan, tapi justru ada kurang lebih sekitar 1000 tentara dari Mekah. Karena Nabi kecolongan informasi. Informasinya tidak mendahului tetapi kemudian sedikit terlambat. Setelah itu kemudian tahun ketiga dihadapkan perang yang habis-habisan yang terjadi di Madinah, yaitu namanya Uhud, yang akhirnya menyebabkan 70 lebih para sahabat, khususnya yang para hufadzul Quran, mereka syahid di Uhud. Dan Rasulullah juga mengalami luka yang cukup berarti karena giginya sempat rampal dan mukanya juga berdarah-darah. Perang Uhud merupakan perang yang sangat menyakitkan bagi umat Islam, meskipun dilihat dari tujuan perang tetap gagal. Karena tujuan perang orang Mekah di perang Uhud itu adalah dua. Satu, balas dendam atas kekalahan di perang Badar. Yang kedua, membunuh Rasulullah. Dalam konteks membunuh Nabi tidak terjadi, tetapi kedendaman itu paling tidak mereka bisa melakukannya atau kemudian tingkat tertentu sehingga sampai kemudian 70 sahabat meninggal dunia atau mati syahid. Tidak lama kemudian, jadi tahun kedua, tahun ketiga, ini tahun keempat, itu kemudian terjadi perang besar-besaran lagi. Jauh lebih besar dari perang Uhud, yang itu kemudian, atau tahun kelima, jadi keempat antara 3 sampai 5 itu terjadi perang-perang kecil banyak sekali. Jadi terus, tetapi sejak itu Rasulullah melakukan perjanjian-perjanjian dengan kafilah-kafilah yang berada di sekitar. Dan kemudian salah satunya juga Bani Huzaimah ini. Bani Huzaimah. Setelah itu kemudian di tahun kelima terjadi satu perang yang sangat besar. Yaitu namanya Perang Ahzab. Perang Ahzab ini adalah perang yang mengumpulkan seluruh potensi orang Mekah, ditambah orang munafik, ditambah orang Yahudi, seluruh dunia. Seluruh dunia. Ini Perang Ahzab itu seluruh dunia. Bahkan kabilah-kabilah yang di sekeliling Madinah yang selama itu sudah melakukan perjanjian dengan Rasulullah, perjanjian damai, terutama yang mereka berlatar belakang Yahudi sama Nasrani, itu semuanya terprovokasi dan akhirnya ikut ramai-ramai ingin mengepung Nabi. Jadi perang Ahzab itu Nabi berada di tengah-tengah, lalu sebelah timur yaitu grupnya daripada orang Yahudi, Huyai bin Akhtab, itu juga membelot. Lalu kemudian di sebelah utara itu grupnya Bani Quraidah, itu juga membelot. Lalu di sebelah selatan yang menghadap ke Makkah, itu juga Bani Huzaimah mengalami pembelotan. Terutama nanti kemudian perannya dia di dalam berikut-berikutnya. Nah, tinggal di wilayah barat. Kenapa? Karena wilayah barat ini umumnya penuh dengan kurma, jadi tidak ada perjanjian. Sehingga perang Ahzab itu Nabi ada di tengah-tengah, dikepung dari seluruh sisi. Ini kalau kita ibaratkan hari ini mirip kayak seperti Gaza. Persis. Gaza ini, ya nanti dulu ya. Setelah itu tapi kemudian Allah memberikan pertolongan. Pertolongannya akhirnya dimenangkan umat Islam. Rasulullah dimenangkan Allah, dan kemudian akhirnya orang-orang kufar Mekah, mereka terusir setelah kurang lebih 22 hari mengepung kota Madinah tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena
kota Madinah itu dalam waktu cepat dibuat Nabi yang namanya parit. Parit ini adalah jurang yang sangat dalam, luas. Sehingga ketika kuda mau melompat nggak bisa naik karena lebar. Jadi kurang lebih sekitar 25 meter lebarnya, kedalamannya itu mencapai 10 meter kurang lebih. Ini digali oleh Nabi dan sahabat dalam situasi negeri paceklik. Sampai-sampai banyak sekali saya ceritakan tempo hari, kenapa kemudian di saat menggali parit itu muncul berbagai mukjizat, antara lain mukjizat makanan, mukjizat air dan seterusnya. Itu terjadi ketika Rasulullah dalam kondisi ekonomi dan kondisi finansialnya sangat rendah, tetapi ancamannya sangat tinggi. Nah, biasanya pertolongan Allah itu datang ketika umat ini sedang dalam kondisi sangat kritis. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan bicarakan perang Bani Mustalik. Hubungannya apa? Hubungannya adalah ini semua peran-peran orang munafik. Ini perang munafik ini. Jadi saya hari ini membicarakan perang munafik selama 5 tahun. Waktu di perang Uhud, itu munafik-munafik yang ada di sekeliling Nabi, yang dipimpin Abdullah bin Salul, yang kurang lebih ada sekitar 300 pasukan, itu mereka membela perang Uhud. Tidak ikut sama orang kafir, tapi mencoba membuat barisan Nabi ini kocar-kacir. Sehingga tersisa 700. Itu perang Uhud. Ketika kemudian terjadi perang Ahzab, mereka bersekongkol sejak dari awal. Sampai akhirnya terjadi perang pengusiran terhadap Bani Quraidah dan pengusiran terhadap Bani Quraidah, dan kemudian juga kelompoknya dari Huyai bin Akhtab, Bani Nadir. Jadi Bani Nadir, Bani Quraidah, kedua-duanya terusir dari Madinah. Ini semuanya sebelum tahun ke-6. Itu setelah terjadi perang kelima, tahun kelima, perang Ahzab. Jadi tahun ke-6 itu Madinah sudah bersih dari orang-orang Yahudi pengkhianat. Sudah bersih. Tapi tinggal tersisa siapa? Munafik gembongnya. Siapa munafik gembongnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang terus mempelopori berbagai macam persoalan. Termasuk kemudian nanti setelah antara perang antara perang Ahzab. Sebelum perang Ahzab itu juga terjadi fitnah yang namanya haditsul ifki, yaitu mereka orang munafik berhasil memunculkan isu besar yang membuat gegernya Madinah. Isu tentang apa? Isu bahwa istrinya Nabi Muhammad berselingkuh, luar biasa, melakukan hubungan. Ini munafik semua, Pak. Nah, kemudian nanti sebelum perang Uhud itu sebelum perang Bani Mustalik, jadi ini ada ketika perang Uhud mereka melakukan pembelotan. Ketika Ahzab mereka bersekongkol. Ketika di antara itu mereka membuat isu tentang istri Rasulullah berselingkuh. Sampai hampir kurang lebih 1 bulan itu membuat Madinah itu tegang. Hingga turun wahyu. Begitu turun wahyu selesai. Kalau zaman Nabi ada wahyu. Kalau sekarang nggak ada wahyu. Sehingga lebih mulek. Tidak ada penyelesaian. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa misalnya pemimpin-pemimpin yang berperan besar di dalam memperbaiki negeri atau merusak negeri, kedua-duanya punya efek yang besar. Ya, efek besar. Apakah karena kebohongannya? Apakah karena kedustaannya? Apakah karena ambisius yang berlebih? Ini semuanya punya peran yang sangat besar, punya efek besar. Sampai hari ini, ya contoh aja misalnya presiden yang sudah 2 periode gitu, 2 periode, lalu kemudian berjasa dalam membangun jalan raya, berjasa dalam membuat kebijakan sehingga terbangunnya jalan raya ribuan kilometer. Bukan membangun,
kebijakan membangun. Karena membangun siapa? Swasta. Itu pakai uang swasta semuanya. Jadi kita diambil uangnya melalui tol tiap hari. Bayangkan Pak, kalau dari sini ke BSD saja pulang pergi kurang lebih sudah 100.000 ya. Ini dari sini sampai BSD. Dari sini masuk tol Jor 17.000. 17.000 nanti masuk tol dari Bintaro itu ketika keluar di BSD kurang lebih sekitar 25.000. 25.000 atau berapa? 25.000. Lalu kemudian ketika sampai kemudian BSD City tambah lagi 6.500. Itu hampir 50.000. Kalau pulang pergi berarti 100.000. Ini cuma jadi ibu bapak kalau mau ke Cisauk saja itu tolnya saja hampir 100.000 pulang pergi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya dari sini ke Semarang ya hampir 500 ribuan. Pulang pergi 1 juta. Kita naik bus ada pilihan, ada bus yang nilainya 250.000 sampai 400.000. Nah, ini juga pilihan macam-macam nih. Jadi itu sebenarnya bukan orang itu yang membangun, tetapi memberikan kebijakan, kemudahan bagi para pemilik modal untuk membangun jalan tol, lalu kemudian diaku. Lalu setelah itu kemudian terjadi dari sejak dahulu ternyata banyak diragukan tentang ketulusannya, tentang kejujurannya, tentang sekolahnya, macam-macam ini. Nah, negeri hukum ini jadi carut-marut. Undang-undang dasar yang kemudian sudah meletakkan patokan-patokan dasar umur presiden, wakil presiden bisa diubah. Ini luar biasa, ini luar biasa. Lalu KPK kemudian yang semula independen sehingga ada pengawasnya. Ini menarik, ini menarik. Negeri ini negeri entah berantah. Entahnya kemana, berantahnya kemana. Nah, ya urusan ijazah dipersoalkan ini juga bukan persoalan masalah ijazahnya sebenarnya. Ini masalah persoalan kejujuran ini ya. Bapak Ibu, saya tidak mau lebih jauh dari itulah. Lanjut ya. Supaya Bapak Ibu bisa menilai sendiri aja. Saya ceritakan sejarahnya terus menilai sendiri. Dan Gaza hari ini persis perang Ahzab. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, para ini selama 73 tahun, selama 73 tahun sejak penjajahan Israel kepada Palestina, penjajah dilegalkan menjadi pemilik. Israel datang itu tahun 1948 ya. Sekarang yang ada di Palestina itu negara Israel, negara Palestina tidak ada. Maling kok dilegalisasi menjadi pemilik. Kira-kira yang punya tanah rela Pak? Sampai punya tanah 10 meter aja jauh-jauh. Lalu kemudian ada orang numpang, Pak Haji numpang ya saya bikin sini nggak boleh. Kelamaan dia menguasai. Kira-kira yang punya tanah ridho nggak Pak? Ridho. Itu model Palestina sekarang, Yahudi sekarang. Lebih-lebih yang menyedihkan lagi adalah semua tetangga negara ini mulai dari Uni Emirat mulai dari yang ada di situ Lebanon, Suriah, Irak, kemudian Yordania, agak sini sedikit negara-negara Teluk, lalu kemudian Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Aman. Loh, kok baru saja beberapa hari yang lalu ini perjuangan yang dilakukan selama 73 tahun belum pernah Yahudi Israel itu kewalahan seperti sekarang. Ini tentara Israel itu luar biasa. Ribuan mereka stres, ribuan mereka mati. Dan tentara mereka sudah tidak mau perang tapi tetap dipaksa. Dipaksa sama Perdana Menteri Netanyahu. Ini adalah Perdana Menteri yang paling menyedihkan, yang paling tidak manusiawi. Makanya ngomong demokrasi tapi ya omong kosong tidak ada. Nah, tapi kemudian mengalami situasi sekarang itu adalah karena bersatunya para pelawan yang dari Palestina, berbagai macam kelompok perlawanan bersatu melawan Israel. Sejak Oktober tahun 2022. 3, 4, 5. Hampir 3 tahun.
Belum pernah ada terjadi perang yang dipelopori oleh negara, baik negara Yordania, Mesir masuk. Lalu kemudian seterusnya, dia mampunya ngelawan Israel 6 hari. Udah angkat tangan. Ini orang-orang mujahidin itu ngelawan hampir 3 tahun. Nggak ada yang bantu. Nggak ada yang bantu. Wala Mesir bantu. Wala Yordania bantu. Wala Arab Saudi bantu. Wala Uni Emirat bantu. Nggak ada yang bantu. Mereka mandiri. Ada bantuan sedikit dari Iran. Begitu ada bantuan sedikit dari Iran, dilulukan bahwa dia adalah Syiah. Padahal itu adalah fitnah. Nggak. Anehnya, hari ini, baru 2-3 hari yang lalu, terjadi konferensi tingkat tinggi di PBB, yang kemudian mendeklarasikan tentang terbentuknya 2 negara. Negara Palestina mengakui negara Palestina karena Israel nggak perlu diakui karena sudah ada. Diakui PBB sudah lama. Karena itu adalah buatan Inggris, Amerika, Prancis. Sekarang membuat seperti Inggris dan Prancis sudah mulai jengah melihat kelakuannya daripada Israel. Apa yang terjadi? Yang terjadi, lo kok tega-teganya negara-negara tetangga ini kemudian mengakui adanya negara Palestina dengan syarat para mujahidin ini nggak ikut ngurus negara, senjatanya diserahkan. Sementara Israel masih tidak mengakui negara Palestina dan hatinya dia masih tetap memerangi, menghabiskan rakyat Palestina. Loh piye? Saya jadi rakyat yang paling kecil makin nggak bisa mikir. Loh kok tega? Kanon Indonesia ikut menandatangani. Loh piye? Halo, ini saya nggak mau jawab sendiri. Silakan Bapak Ibu mikir dewe. Makanya jadi sedih Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi hari ini pas kebetulan tema kita tentang perang Bani Mustalik atau Bani Muraisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira mencari landasan kira-kira dalam sejarahnya. Oh ternyata ada persis perang Ahzab. Loh, mujahidin udah perang habis-habisan 3 tahun, nggak dihargai, nggak diakui, diusir. Loh, itu negara kayak apa? Ini modelnya negara Arab Saudi, di otaknya itu seperti apa saya nggak tahu. Di Uni Emirat kayak apa? Loh, Israelnya lebih Israel daripada Israel. Ya apa ceritanya sih? Ini bagaimana, lebih menyedihkan sekali, Masya Allah. Bangsa Palestina, khususnya Gaza, sudah lebih 80% rata tabungan tanah. Dia nggak menemukan, karena dia nggak bisa ngelawan. Para mujahidin ini nggak bisa dilawan oleh mereka, karena dengan penuh keyakinan mereka itu betul-betul untuk mengambil haknya, hak merdeka, bukan hak ingin membunuh kepada bangsa Israel, hak ingin merdeka. Loh, tapi kemudian kok bangsa-bangsa dunia pengkhianat. Ini bangsa di dunia berkhianat terhadap para pejuang-pejuang itu. Makanya saya kira kita mesti harus paham ya situasi yang menyedihkan. Ini persoalan pemimpin. Ketika pemimpin itu tidak tulus dalam memimpinnya, ketika pemimpin itu hanya maunya terhadap fasilitas, ketika pemimpin itu maunya adalah tentang ketenaran, maka ini akan menjadi rusak bangsanya. Rakyat pasti jadi korban. Dan itu terjadi sepanjang masa, Bapak Ibu sekalian. Makanya sampai perhatian Rasulullah. Jadi sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah di saat tidak ada perlindungan. Yang pertama, imamun adil. Imam yang adil, pemimpin adil. Nah, kalau kemudian satu orang, ini Presiden Republik Indonesia, terlepas menyebut namanya, tidak perlu. Ini satu ya, ini Pak Presiden nih, ini kalau mendengarkan. Sampai nanti ini akan dihisab, dihitung oleh Allah, diaudit oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah di akhirat, satu persatu rakyat yang komplain. Hanya 273 juta, kapan bare? Kapan selesainya?
Yang lain sudah selesai ke sana kemari, dia masih dihitung nih. Masya Allah. Gak mudah Bapak Ibu sekalian. No, kalau mau jadi pemimpin, jadi pejabat, kalau memang tidak mampu amanah, mundur. Kalau sekiranya tidak berani menghadapi resiko, mundur. Jangan rakyat dijadikan korban. Ya Allah ya Karim Rahman Rahim. Ya, ini belum bicara tentang lokal negeri kita. Saya ini baru berbicara tentang negeri awang-awang. Jadi tidak ada objeknya. Karena tidak ada objeknya, nggak bisa dituntut oleh siapa-siapa nih Pak. Jadi saya belum membicarakan negeri Indonesia. Saya tidak mau bicara negeri Indonesia. Ya, nanti kalau negeri Indonesia nanti tiba-tiba besok nggak boleh ceramah di Assalam. Selesai, selesai itu. Jadi masya Allah, nauzubillah misalnya. Terus kemudian yang ngingatin udah nggak ada lagi, Bapak Ibu. Kembali ya. Jadi sebab kenapa terjadi? Jadi tadi perannya munafik itu begitu luar biasa loh. Orang munafik ini memang luar biasa. Tapi ya, saking rahmatnya Rasulullah itu ya nggak boleh diperangin itu. Jadi perang Bani Mustalik itu asal muasalnya seperti apa? Asal muasalnya itu adalah ketika kepala sukunya ya, yaitu Al-Haris ibn Abi Dirar, dia punya rencana ingin menyerang Nabi. Oh, ini rencana menyerang Nabi. Tapi karena pengalaman Rasulullah di perang Uhud tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, Nabi ngomong kecolongan. Baru terendus berita bahwa kelompok dari Bani Mustalik mau menyerang Nabi, membunuh Nabi. Beliau langsung mengutus seorang sahabat. Diutuslah seorang sahabat itu. Namanya Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami. Buraidah, kamu selidiki berita ini benar nggak? Datanglah ke sana. Ini penyamaran nih Bapak Ibu, ini resiko ini penuh resiko. Menjadi intel itu resiko, ini intelnya Nabi. Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami. Setelah itu, oh ternyata benar. Mereka menyiapkan semua ini. Oke. Setelah itu lapor sampai di Madinah. Lapor ya Rasulullah. Benar. Memang Bani Mustalik itu dia sedang siap-siap ingin menggeruduk Nabi. Ya. Karena di sana itu mereka telah menyiapkan ada 700 ya, menyiapkan pasukan untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membunuhnya targetnya. Ini berkelanjutan perang Ahzab, perang Ahzab. Akhirnya kemudian Rasulullah baik, karena Bani Mustalik ini punya perjanjian dengan kita dan risalah Islam sudah pernah disampaikan ke sana, maka kita tidak perlu melakukan upaya peringatan. Oh ini masih ada etika Pak. Jadi kira-kira kita bikin mubaghotah. Mubaghotah itu adalah serangan mendadak. Ini persis seperti Gaza 7 Oktober nggak perlu memberitahu Israel. Kenapa? Karena sudah musuhi sudah 70 tahun. Ya kalau kemudian beritahu dulu ya gendeng namanya. Rasul persiapkan, begitu siapkan lalu kemudian sampai di satu sungai namanya Al-Muraisi, kawasan Muraisi, maka mereka orang-orang Bani Mustalik ini, mereka ketika mengambil air lagi menyiapkan perbekalan untuk menuju ke Madinah. Begitu menyiapkan perbekalan langsung disergap oleh pasukan muslim Rasulullah. Begitu disergap kurang lebih ada 100. Bahkan di dalam riwayat yang lain 200 orang tertawan. Ada 10 orang melakukan perlawanan mati. 10 orang mati dari mereka. Lalu kemudian 100 sampai 200 orang tertawan. Berita ini sampai kepada pemimpinnya Bani Mustalik. Keder dia langsung keder.
Wah ini ngeri kali ini Muhammad gitu. Keder, lari dia ini. Jadi ini pemimpin kaum mau menyerang tapi kemudian baru diserang anak buahnya, dia lari ketahuan. Nah, terserang. Nah, salah satu yang tertawan diantaranya ada anaknya pemimpin itu, yaitu anaknya Al-Haris bin Abi Diror, anaknya perempuan, namanya Juwairiyah. Lalu kemudian dilaporkan Rasulullah. Mereka ada sekitar 100 sampai 200 orang tertawan, dan kemudian diantaranya ada anaknya kepala sukunya Bani Mustalik, yaitu adalah Al-Haris bin Al-Diror, namanya Juwairiyah. Setelah itu kemudian baiklah, karena Rasulullah mengambil strategi yang lebih jitu. Gimana strategi jitunya? Ya sudah, ini kalau tawanan kita bunuh, ya tidak menghasilkan sesuatu. Saya lebih pingin bahwa umat ini tetap hidup damai. Akhirnya kemudian sudah kalau begitu, khusus untuk anaknya kepala suku ini tebus tawanannya, dimerdekakan. Karena begitu kemudian mereka tertawan menjadi budak semua kan. Yang membayar Rasulullah, sudah aku yang membebaskan Juwairiyah. Juwairiyah anaknya kepala suku yang bapaknya lari terberit-berit ketakutan, lalu dimerdekakan Nabi. Setelah dimerdekakan, akhirnya si Juwairiyah dilakukan satu pengetahuan sampai kemudian akhirnya dia Islam. Setelah Islam dinikahi Rasulullah. Kenapa? Setelah dinikahi, maka kemudian terjadi perdamaian besar. 100 sampai 200 tawanan dibebaskan. Dan akhirnya kemudian Juwairiyah menjadi salah satu istri Rasulullah. Coba, Bapak Ibu, jadi pernikahan Nabi itu tidak semata-mata karena syahwat, bukan. Ya mungkin agak lebih dekat, ini pernikahan politik, seperti itu. Ini pernikahan politik. Tapi politik Islam menyelamatkan lebih dari 200 nyawa. Dan kemudian membuat bapaknya akhirnya tunduk. Satu kaum Mustalik menjadi terbuka. Inilah salah satu awal nanti orang salah satu jalan menuju kepada terbukanya kota Makkah. Jadi artinya apa? Artinya jalan menuju Makkah semakin terbuka karena posisi Bani Mustalik yang itu merupakan bagian suku terbesar yang ada di dalam suku Khuzaimah, itu adalah kurang lebih hanya sekitar 100 sampai 120, 80 sampai 120 km dari Makkah. Sehingga orang Madinah atau umat Islam dari Madinah merapat ke Makkah lebih dekat. Makanya kemudian nanti ketika tahun ke-7, ini kan tahun ke-6 ya, ini tahun ke-6, bertepatan di bulan Sya'ban. Ke-6, nanti ke-7, ke-8 akhirnya terjadi Fathu Makkah. Subhanallah, ini skenario Allah yang dijalankan oleh orang yang sangat cerdas, orang yang sangat hebat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira desain atau gambaran besar perang Bani Mustalik. Jadi saya bisa katakan perang Bani Mustalik itu adalah awal terbukanya menuju Mekah. Karena target Rasulullah sebelum beliau wafat, targetnya adalah menjadikan kota Makkah dan kota Madinah ini adalah dua kota pusat Islam. Jangan sampai ada kafir di situ. Kenapa? Karena ketika Makkah terbuka, ini seperti dunia terbuka. Kenapa? Makkah pusat peradaban dunia kedua setelah Palestina. Dan Madinah menjadi pusat peradaban spiritual. Makanya sebenarnya ini strategis yang dilakukan Rasulullah SAW dengan berbagai macam cara. Termasuk perang yang harus kemudian mengorbankan nyawa, itu tidak sekedar memalahkan. No, nggak seperti kelakuannya Bunyamin setan Yahud itu, bukan. Ini bukan seperti ini. Yang penting mati yang memarusin. Ada strategi penaklukan. Nabi membunuh 200 orang sangat bisa. Nabi mengejar Al-Haris ibn Abi Diror bisa. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya itu adalah melandingkan Islam di kawasan itu dan menjadi agama yang dipeluk
lalu tercipta perdamaian. Itu tujuan Nabi. Makanya caranya selain perang, pernikahan dilakukan sebagai peran untuk itu. Ini yang sangat termasuk Bapak Ibu, ingat ya, ketika perang Bani Quraidah kemarin. Perang Bani Quraidah itu perang pada tahun ke-5 setelah perang Ahzab kan. Bani Quraidah ini adalah komplotan Yahudi yang dikepalai oleh Huyai bin Al-Akhtab, ya, yang punya anak perempuan namanya Sofia. Apa yang terjadi setelah bapaknya ini terusir, supaya kemudian umat Islam itu tidak mengalami dendam panjang dengan orang-orang keturunan Yahudi yang masih di Madinah, yang Muslim, maka dinikahilah anaknya Sofia. Ini dalam rangka apa? Menghilangkan dendam panjang, Bapak Ibu. Kalau tidak, dendam akan terus menerus. Jadi hari ini ketika kita membenci Yahudi, bukan karena rasnya, tapi karena apa? Kelakuannya. Coba Bapak Ibu, lihat sejarah orang Yahudi 1000 tahun sebelumnya. Dari sekarang sampai 1000 tahun yang lalu. Jadi ketika kurang lebih sekitar tahun 1100-an, 1000. Itu Yahudi itu sudah muter di seluruh dunia. Untungnya dia belum banyak muter ke Cina sama Jepang. Itu yang. Tapi seluruh negara Eropa, termasuk negara Eropa, Amerika Latin, itu udah dijelajahin Yahudi. Tapi mereka terusir dari negara ke negara. Kenapa? Perilakunya tukang onar. Memang nakal. Ya, memang nakal. Kelakuannya, DNA-nya mah DNA preman. Jadi diusir ke sana kemari. Jadi kita benci kepada Yahudi bukan persoalan ras. Tidak benar. Kita nggak boleh membenci ras apapun. Hatta ras yang paling tidak kita sukai sekali tidak boleh. Karena kita kemudian bersifat objektif. Apa itu? Substansinya apa? Gitu. Nah, jadi kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi pernikahan Nabi dengan Sofia itu adalah dalam rangka menghilangkan dendam. Pernikahan Nabi dengan Juwairiyah, anak daripada kepala suku Bani Mustalik, yang bapaknya bernama Al-Haris bin Abi Diror, lari karena anak buahnya terbunuh, ketakutan, maka untuk menyelamatkan nyawa. Sehingga 100 sampai 200 orang itu tidak ada yang dieksekusi, tidak ada yang ditebus, tapi dibebaskan. Kenapa? Karena Bani Mustalik sudah menjadi besannya Rasulullah. Allah. Luar biasa, Masya Allah. Damai itu. Jadi Mekah tinggal sendiri nih. Mekah tinggal seuplik gitu. Ini pertahanan wilayah terbesar udah tuntas. Makanya nanti pembicaraan berikut adalah menuju Fathu Makkah. Ya, Mekah itu tinggal sedikit dan nggak punya teman. Di Yaman nggak punya, ke timur udah nggak punya, ke utara sudah nggak punya teman sama sekali. Dari wilayah utara itu berarti Madinah, itu sudah nggak ada teman sama sekali. Nah, dan ini kaitan dengan itu. Lalu itu Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang kemudian kita bisa ambil? Nah, ini coba peran-peran, ini menarik ini ya. Ini menarik. Ini dikisahkan oleh penulis sejarah namanya Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini adalah penulis sejarah yang menjadi rujukan semua penulis sirah nabawiyah. Semuanya. Cuma di dalamnya terdapat riwayat yang sahih dan tidak sahih macam-macam. Ibnu Hisham pernah meriwayatkan begini. Ini sebelum perang Bani Mustalik. Yang namanya kelakuan wajahnya orang munafik memang, ya kalau bahasa Jawanya dosomuko. Dosomuko itu artinya punya 10 wajah. Ora duwe isin, ora duwe malu, tidak punya malu sama sekali. Itu munafik. Apa yang? Begitu perang Ahzab, Abdullah Ubay bin Salul itu bersekongkol ingin bunuh Nabi. Tiba-tiba ketika Jumatan sama Nabi, datang ke Jumatan. Saat Nabi khutbah, apa ngomong? Begitu khutbah pertama selesai, duduk, lalu dia bertanya. Lalu kemudian hadza Rasulullah baina adharikum. Hai, ini Rasulullah ada di depan kalian. Akramakumullah wa azzakum bihi.
Semoga Allah memuliakan kalian. Semoga Allah mengangkat tinggi-tinggi dengan adanya Nabi kita. Fansuruhu, tolonglah dia. Wa'azziruhu, lalu kemudian dukunglah dia. Wasma'ulahu, dengarkan pidatonya. Wa'ati'u, taati perintahnya. Sumaya zibirna. Orang muslim ini munafik ngapain itu? Tiba-tiba khutbah, cari muka. Mbak, Bu, cari muka. Emang kerjaan pertama utama orang munafik itu cari muka. Muka yang ke-9. Cari muka. Bahkan kemudian ketika orang-orang ketika di saat perang tadi Bani Mustalik itu ada accident. Accident apa? Accident seorang Ansor membunuh tanpa sengaja yang sesama muslim karena dianggap itu adalah orang Bani Mustalik. Terbunuhlah. Tapi itu diisukan besar. Sampai akhirnya terucap dari kata-kata Ubay bin Salul di dalam surah Al-Munafiq. Jadi Ubay bin Salul sampai kemudian dia mengatakan, katakan mana tadi itu? La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ini supaya wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Jadi dalam ayat yang lain dikatakan la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ini sebentar ya, saya carikan ayatnya supaya pas ini nih. La irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Oh, apa itu maksudnya? Kalau nanti mereka, ini berita tentang terbunuhnya orang Madinah asli. Ini Madinah asli kebetulan orang asli Madinah terbunuh di perang Bani Mustalik karena salah bunuh, salah. Terjadi kesalahan. Lalu berita itu sampai di Madinah. Ditangkap oleh Abdul Ubay bin Salul. Apa komentar dia? La irja'na ilal madinati, awas nanti kalau Muhammad and the gang gitu dia. Pulang Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kami orang-orang yang lebih mulia, lebih berhak nih, orang asli sini, gue mau ngusir Muhammad. Mengusir. Jadi dia mengatakan a'azzu. Jadi kami penduduk asli yang lebih berhak, yang lebih mulia daripada kau pendatang. Ini makanya kalau isu pendatang sama kemudian asli ini isu Yahudi. Ini isu apa? Isu jahiliyah. Isu jahiliyah. Makanya isu jahiliyah ya hendaknya tidak perlu ini orang asli, ini pendatang. Bukan itu persoalan. Jakarta ini milik semua gitu loh. Jadi jangan kemudian merasa asli lalu kemudian mentang-mentang enggak boleh. Lalu merasa orang pendatang nggak mau kumpul, nggak boleh juga. Ini harus kemudian kita melihat substansi, gitu. Substansi keimanan kita. Jadi dia ngancam, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Nanti kami akan usir. Ya. Tetapi sesungguhnya itu adalah kecongkakan serta kurang ajarnya orang munafik ini. Sehingga mereka ini memang perannya itu bagaimana satu supaya memporak-porandakan barisan Islam. Yang kedua menggagalkan semua rencana-rencana Islam. Itu aja. Itu. Jadi dia cuman hanya ingin mengambil manfaat saja. Jadi ketika Islam menampakkan Islam itu ketika bisa menyelamatkan diri. Ubay bin Salul tadi menyelamatkan. Sampai ketika dengar itu, berita itu sampai Rasulullah. Abdullah bin Salul ya Rasulullah mengatakan begitu-begitu. Lalu kemudian Umar yang desa kita, lalu siapkan pasukan, bunuh tuh dia. Umar. Ya. Mar. Pelan-pelan Mar. Nanti kalau sampai kamu ngutus orang dia benar-benar baik Salul lalu kau bunuh. Apa yang dikatakan mereka? Yang jauh sana. Muhammad ternyata membunuh anak buahnya sendiri. Dia orang Madinah. Enggak bisa jangan. Terus gimana? Ya udah kita memang harus lebih jeli gitu. Menghadapi munafik itu musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut bukan suami Bapak Ibu gitu ya, tapi munafik. Ini munafik musuh dalam selimut. Makanya saya ingin, Masya Allah, kita berdoa mudah-mudahan Allah
jauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Amin. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin menutup dengan hadis Rasulullah yang sahih yang dikatakan arbaun mangkunna fihi arbaun, ada 4 perkara mangkunna fihi, di mana orang itu punya 4 perkara itu, munafikon khalison, dia munafik yang mirip kayak munafik yang Allah ancam, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, orang munafik temannya di neraka paling bawah, mirip kayak itu. Apa 4 perkara itu? 1, wa man kanat fihi khoslatun minhunna, tapi kalau punya 1 di antara 4, berarti kanat fihi khoslatun minan nifaq, berarti dirinya terjangkit penyakit munafik. Apa itu 4 perkara? 1, idza tumina khona, kalau dia diamanati itu khianat. Jadi kalau ada orang itu dikasih amanat khianat, amanat udah masyhur itu maknanya 3 orang lebih mengatakan khianat, itu sudah masyhur. Masya Allah. Makanya ngerinya jadi pemimpin gini Pak, pemimpin itu terima amanat, tapi ketika dia berkhianat, ya Allah, berat Pak, berat. Idza tumina khona, kalau dikasih amanat mengkhianati. 1. 2, wa idza haddatsa kadziba, kalau ngomong bohong, omdo, ya, bohong. Bohong itu apa sih? Bohong itu menyampaikan sesuatu berlawanan dengan aslinya. Dia hadir bilang dia tidak hadir, bilang hadir. Dia bisa, dia bilang dia tidak bisa, bilang bisa. Itu namanya. Antara bohong dengan jujur ada tengah-tengah, namanya abu-abu. Namanya apa? Namanya itu adalah tauriah. Bahasa yang memiliki makna lebih satu. Mukanya hindarkan, jangan sampai berbohong. Maksimalnya gunakan bahasa yang kau niati memiliki makna yang jujur, meskipun dimaknai orang lain hal lain. Tapi jangan dipakai dalam segala aspek gitu. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara, kalau janji suloyo. Tahu suloyo Pak? Tidak menepati. Janji ntar bulan depan udah saya kasih deh. Enggak lagi juga, tanpa ngasih alasan. Memang dasar fi khoslatun min nifaq gitu. Yang keempat, idza khosoma, ini paling parah nih. Idza khosoma fajaro, kalau bertengkar kelewatan. Apa mana berlebihan Pak? Berlebihan di dalam membela diri, sehingga bisa bohong, bisa memalsukan fakta, memalsukan saksi, ini fajar. Intinya pengen menang. Ketika bicara melampaui, ketika memberikan tindakan melampaui, nggak seukur dengan ininya. Jadi idza khasama fajara, ya Allah. Lah ini barang siapa yang memiliki keempat-empatnya, itu mirip, itu pantasnya, itu sifat yang dimiliki munafik yang dihukum Allah di neraka yang paling bawah. Mirip dengan itu. Walaupun ketika kita menemui orang Islam punya sifat ini, nggak boleh disebut orang kafir, nggak bisa. Nggak bisa. Tetap muslim. Tapi muslim yang munafik. Yang mengagumi munafik bukan kita. Jangan munafik lu, nggak perlu. Ya, nggak perlu gitu. Jadi supaya ini menjadi koreksi kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, peran munafik sampai begitu luar biasa, begitu menyedihkan, tetapi tetap masih ada di wilayah Rasulullah di Madinah, dikasih keleluasaan, tetap bebas, tetap hidup dan seterusnya gitu. Makanya ya Allah, sifat munafik ini sifat yang sangat buruk dan sifat yang sangat merugikan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita, anak kita, keturunan kita, saudara kita, jamaah kita, tetangga dan masyarakat kita, terutama handai tolan kita, dijauhkan Allah dari sifat-sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat. Kurang lebih maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.